Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah atau video selanjutnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe. Di tengah gemerlap dan megahnya istana-istana yang menembus langit Mesir kuno, terasa kesunyian malam, kehampaan jiwa, yang menusuk bergema melalui dinding-dinding batu yang dipenuhi ornamen emas dan lukisan dewa-dewa Paskasatian. Daun Firaun disembah sebagai dewa yang hidup oleh rakyatnya, namun tahtanya yang dingin dan hatinya yang keras mengisolasi dia dan membuatnya merasa sangat sendirian. Dia sangat ingin menemukan penerus ratu, yang dapat mengisi lubang di labirin istananya yang sepi yang tidak dapat diisi oleh semua kemewahan dan kekuasaan. Dia berpikir untuk menemukan rencana untuk mengikat Asia, seorang wanita dengan kebajikan dan kecantikan. Jika main, hatinya dibisikkan di antara orang-orang, dan dia menjadi permata untuk dimiliki. Bagaimanapun, langit biru Mesir tampak kelabu bagi Firaun. Dia duduk di singgasana yang sepi, menatap kosong ke pilar-pilar besar yang menopang istana. Ya Tuhan, setelah istriku Satya menghembuskan nafas terakhirnya, kesunyian istana yang biasanya penuh perintah dan sanjungan, kini bagai gua, menyerap setiap suara ke dalam kegelapan batu. Di sana, di tengah keagungan dan kesunyian Sang Firaun membuat dirinya merasakan sesuatu yang asing, kerapuhan kedamaian. Menteri yang paling setia berdiri tidak jauh dari situ, menatap Firaun dengan gelisah. Setelah beberapa waktu, yang terasa seperti selamanya, Haman akhirnya memutuskan untuk mendekati tuanku. Antara kasihan dan takut, suaranya lemah, namun cahaya diperlukan agar cukup kuat untuk memecah keheningan kerajaan. Mungkin sudah waktunya menemukan cahaya. Tuhan memberkati mereka, saya tidak akan tenggelam dalam kegelapan. Tentu saja tuanku Haman menjawab dengan hati-hati, tetapi kerajaanku membutuhkan seorang ratu, dan tuanku membutuhkan penerus yang layak untuk menemaniku. Apakah kamu tahu apa yang aku butuhkan? Firaun segera berdiri, jubahnya berkibar seperti sayap kelelawar raksasa. Satya mungkin membuatku sedih, tapi aku akan mencari orang lain. Dia mendengar dari seorang wanita bernama Asia, anak Musahim, bahwa Haman mengenalnya. Yang dimaksud Firaun adalah Asia binti Musahim, wanita yang kebaikannya menjadi legenda di kalangan masyarakat. Namun dia bukanlah tipe wanita yang mudah tunduk pada pria seperti Firaun. Saya juga tahu. Apakah Anda yakin dia dikenal karena kehormatan dan imannya? Ratu, Anda siap? Yang kami tunjukkan kepadanya hanyalah bahwa menolak Tuhan akan menyebabkan kehancurannya. Haman merendahkan suara batinnya dan bergumam dengan cemas seperti Tuhan. Malam itu, saat bulan pucat terbenam dengan acuh tak acuh, sebuah rencana diperintahkan untuk memikat Asia ke dalam jaringan yang mungkin terlalu rumit, bahkan untuk penguasa seperti Firaun. Jaring tersebut akan mengungkap benang takdir yang tak kasat mata tanpa sepengetahuannya. Ini adalah kisah yang menyoroti kebenaran bahwa, bagi mata manusia, terkadang kekuatan terletak pada hal yang tidak terlihat, dan terkadang kekuatan terbesar terletak pada hal yang paling lemah. Pagi itu matahari terbit di atas lembah Nil, membawa harapan bagi sebagian orang dan takdir bagi sebagian lainnya. Ditemani oleh pengawal kerajaan dengan perlengkapan perang yang terang, Haman dengan ragu-ragu memasuki desa Asia. Seorang wanita Asia sedang duduk di taman yang dikelilingi oleh bunga-bunga, merawatnya dengan cinta yang sama seperti yang pernah dia tunjukkan kepada ibunya, ketika Haman mendekati hatinya dan merasakan kekaguman sekaligus rasa kasihan. Suaranya mulai tenggelam oleh air mancur taman. Tuhan kami, Firaun, telah memilih Anda untuk menjadi terang baru dalam hidupnya. Kamu telah dianugerahi kehormatan tertinggi sebagai ratunya. Anggaplah Asia sebagai tanganmu sendiri. Potong kata-kata Haman dengan lembut dan hormati perkataanmu. Haman, kamu kenal aku. Kamu tahu hatiku. Bukan kehormatan yang dicari Firaun, melainkan penguasaan dan rayuan Haman, namun dengan kekuatan dan kekayaan yang Anda miliki, Anda akan membantu banyak orang dalam posisi yang sedang diangkat oleh Asia. Kakinya, matanya bersinar dengan ketegasan yang familiar. Apa kekayaan lebih berharga bagi bangsanya daripada kebebasan hati Haman dan kekuatan yang diberikan Sang Pencipta kepadaku? Adakah kekuatan lain yang kuinginkan? Tuanku akan marah atas penolakanmu, kata Asia dengan aman. Asi mendekati Haman. Suaranya pelan namun tegas. Lalu beritahu kedua Firaun itu bahwa aku tidak bisa. Saya adalah kepemilikan yang lebih besar.
Para pengawal kerajaan, yang tadinya mendengarkan dengan tenang, kini menjadi gelisah karena harta benda yang tidak dapat ditaklukkan baik oleh uang maupun pemerasan. Mereka tahu bahwa inilah saat yang akan menentukan nasib banyak orang, termasuk nasib mereka sendiri. Haman menundukkan kepalanya. Asya bilang dia melakukan apa yang dia bisa. Keputusanmu akan menimbulkan masalah. Suara Aman sedikit bergetar dan dia memandangnya dengan ekspresi penuh pengertian sebelum berbalik dan berjalan kembali ke taman. Aku yakin kesulitan yang mendekatkanmu pada kebenaran lebih baik daripada kesenangan yang menjauhkanmu dari kebenaran. Haman meninggalkan taman dengan langkah berat, mengetahui bahwa kemungkinan besar akan terjadi badai. Saat matahari terbenam di balik cakrawala Mesir, berubah warna dari oranye menjadi merah darah. Siapa yang akan menguji upaya orang Mesir untuk memisahkan air dari daratan, kebenaran dari kekuasaan? Nasib bangsawan Asia menjadi suram. Penolakan Asia terhadap lamaran Firaun tidak hanya menimbulkan kemarahan, tapi juga membuat marah penguasa ruang tahta bayangkan. Firaun duduk dengan hasrat membara untuk membalas dendam, mengingat hinaan yang diterimanya dari wanita setinggi dirinya. Haman berdiri di hadapan Firaun, menundukkan kepalanya dan hatinya gelisah. Firaun Agung, aku menyampaikan pesanmu, tapi Firaun Asia berdiri di sana dengan berat hati dan bangkit dari singgasananya dengan tatapan membeku. Tidak ada yang bisa mengatakan tidak. Ya Tuhan, ambillah ayahnya sekarang, Muzahim. Ia rela membayar ketabahan putrinya. Haman merasakan ketakutan menjalar ke dalam tulangnya. Namun seperti tuannya, dia tidak bisa menolak perintah Firaun. Kata-kata Haman memerintahkan, meski setiap kata terasa seperti rantai yang semakin mengencang di leher hati nuraninya. Malam itu, ketika tidak ada bulan yang menerangi, pasukan Firaun diam-diam bergerak melalui jalan-jalan desa menuju rumah Muzahim dan menyergapnya dengan ganas. Dengan melakukan hal itu, mereka menangkap lelaki tua yang tak berdaya itu. Namun tangisan keluarga yang terkoyak oleh tindakan keji ini tetap terdengar di sel Muzahim, yang lembab dan dingin. Dia sedang duduk dengan rantai besi berwarna gelap, tangannya terikat. Para pengawal kerajaan yang kejam menertawakannya dan mempertanyakan keberanian Asia. Bagaimana perasaanmu sekarang? Seorang tua bangka menggoda salah satu penjaga. Suaranya bergema di dinding batu. Putri Anda menolak Firaun dan sekarang Anda akan menghadapi konsekuensinya. Tidak ada rantai yang dapat membekukan jiwa yang bebas. Tidak ada kerajaan yang dapat memaksakan cinta yang tidak diberikan secara cuma-cuma, meskipun ada rasa sakit dan tekad untuk menjunjung tinggi martabat yang tak terkalahkan. Pengawal itu memindahkan wajahnya hanya beberapa inci dari museum. Lihat saja. Berapa lama Anda bisa melakukannya? Lindungi kami, katamu. Berita penangkapan Muzahim menyebar seperti angin gurun, mengagetkan dan membuat ngeri orang-orang sekaligus membawa cerita baru ke Asia. Hati Asia yang penuh kasih menjadi benteng gemetar dari amarah yang tertahan dan kekuatan yang pantang menyerah. Namun nasib yang menimpa ayahnya menghapus tekadnya untuk menolak dan kebijaksanaannya membimbingnya untuk taat kepada Firaun. Langit Mesir dipenuhi awan gelap, seolah berduka atas kejadian yang akan datang. Istana para Firaun, di satu sisi, dihiasi dengan kemegahan yang menakjubkan, melambangkan kekayaan dan kekuasaan, dan di sisi lain, rantai tak kasat mata yang mengikat Asia pada nasib yang menolaknya dengan sekuat tenaga. Haman mendekati Asia dengan kekhawatiran terhadap tubuh dan pikirannya, dan mengatakan kepadanya bahwa pernikahan tidak bisa dihindari dan akan segera dilangsungkan untuk meredam gosip dan rumor yang menyebar di kalangan masyarakat. Asia menarik napas dalam-dalam. Haman tahu bahwa meskipun ia dapat memaksa tubuh ini, hati dan jiwa ini tidak akan pernah menjadi milik Firaun. Ketika malam pernikahan tiba, Tuhan Yang Maha Esa adalah penjagaku. Asia diarak dalam upacara yang dirancang untuk menunjukkan kehebatan para Firaun, namun tidak ada sedikit pun rasa cinta di dalamnya. Karena kebahagiaan terpancar dari matanya yang sudah sembuh, dalam ruangan yang dipenuhi wewangian dan lilin yang menari-nari, bertahun-tahun suara nyanyian sedih hatinya tak bisa disembunyikan. Ryuk berdiri di tengah dikelilingi Aesi, mendengarkan suara dan musik. Meninggalkan pengantin wanita yang tidak dia inginkan. Firaun memasuki ruangan dengan ekspresi gelap dan senyuman di wajahnya. Kemenangan Asia menjadi permata hatiku. Firaun berkata dengan nada merdu namun dingin. Kamu milikku sekarang dan malam ini akan menentukan nasib kita. Namun saat Firaun mendekat, sesuatu yang ajaib terjadi dalam bayang-bayang yang hanya bisa dilihat oleh Asia. Ada sosok lain yang tampak di sebelahnya, menggantikan Firaun di depan matanya. Penampilannya memiliki suasana yang gelap dan menakutkan.
Iblis perempuan yang sepenuhnya berubah menjadi wujud Asia, memungkinkan untuk melindungi kemurnian Asia. Firaun, yang sudah lama tertutup terhadap kebenaran, tidak menyadari perubahan itu dengan matanya sendiri. Dia menjadi buta, berharap dia tidak melihat penipuan yang disebarkan dewa-dewa Mesir di hadapannya. "Malam ini kamu akan menjadi milikku," kata Firaun penuh kemenangan. Iblis betina tersenyum muram dan menjanjikan segala macam kesenangan palsu yang telah kutunggu-tunggu. "Firaun, ini perintahmu." Iblis berkata, "Mari kita wujudkan keinginan ini bersama-sama." Namun, ada ejekan yang tak terdengar di telinga manusia. Firaun tidak menyadari perubahan ini dan terus bergerak. Namun tak lama kemudian, dia merasakan sesuatu yang aneh. Setelah berhubungan seks dengan iblis yang menyamar, ada sensasi hangat, basah, dan dingin yang tidak biasa, dan kenikmatan seks tidak seperti yang diharapkannya. Namun, rasa kekuatannya membuatnya mengabaikan keanehan ini. Sementara itu, Asia mundur dalam pelukan kesepian, melantunkan doa dalam hati, berharap Allah menjaga kesucian jiwanya. Dalam keanehan yang hanya dirasakan oleh Firaun, Asia tetap tidak terluka dan tidak tersentuh. Keyakinannya merupakan perisai yang bahkan dalam keheningan kekuatan, Firaun tidak dapat menembusnya. Iman Asia membangkitkan dan memperkuat keberaniannya untuk berdiri teguh melawan arogansi tiran dan teguh pada kebenaran yang diberikan kepadanya selama ini. Bagaikan pasir gurun yang luas dan tak lekang oleh waktu, istana Firaun masih berdiri tegak, menjadi saksi bisu penipuan yang dilakukan malam demi malam oleh kekuatan gaib. Karena dikeraskan oleh kesombongan dan kekuasaannya, Firaun terus melakukan hubungan seks dengan orang yang dianggapnya sebagai istrinya. Namun, dia tidak pernah menyadari bahwa di sisinya ada iblis berwujud Asia. Iblis melanjutkan penipuannya, bersukacita atas penghinaan yang telah dia timbulkan terhadap tiran tersebut. Iblis melakukan ini sebenarnya bukan untuk melindungi kemurnian Asia, tapi selama kedua belah pihak merasa puas dan bisa menikmati pukulan yang mereka terima. Seorang manusia yang hebat, Tuhan, Asia sendiri, seorang wanita yang imannya tertanam jauh di lubuk hatinya dan bertahan dalam keheningan. Kesabarannya seperti batu yang tidak dapat dipecah oleh ombak, namun sebuah peristiwa luar biasa mengubah arah sungai. Sejarah yang diliputi oleh tenangnya sungai Nil. Bayi tersebut ditemukan oleh para dayang yang sedang mandi di Asia, yang mendambakan cinta yang tulus dan murni. Ketika dia mendengar berita penemuan itu, dia merasakan getaran di jiwanya dan bergegas ke Sungai Pai. Matanya menatap Sungai Pai. Ketika Musa kembali ke istana Firaun, awalnya dia ragu-ragu, tapi akhirnya menerima permintaan Asia dan memaafkan Lulun.